Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Ainur Rahmah dari kelas 10 IPS 2. Berdirinya saya di sini akan mendongeng dengan judul Danau Toba. Alkisah, pada zaman dahulu kala terdapat seorang pemuda dengan bernama Toba. Ia merupakan seorang yatim piatu. Untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, Toba bekerja di ladang. Sesekali ia mencari ikan di sungai yang terletak tidak jauh dari gubungnya. Ikan hasil tangkapannya kerap dijadikan sebagai lauk dan apabila berlebihan akan dijual ke pasar. Pada suatu hari sepulang dari ladang, Toba memancing ikan di sungai tersebut. Ia sangat berharap untuk memperoleh ikan yang besar yang dapat dengan segera dimasaknya untuk dijadikan sebagai lauk. Terpenuhilah harapannya tersebut. Tidak berselang lama ia melemparkan pancingannya ke sungai, maka kailnya langsung disambar oleh seekor ikan. Betapa gembiranya Toba saat menarik tali pancingnya dan melihat seekor ikan dengan ukuran yang besar tersangkut di mata pancingnya. Sejenak Toba memperhatikan ikan besar yang berhasil ia pancing itu. Ikan yang aneh, gumannya. Seumur hidupnya Toba belum pernah melihat ikan dengan bentuk seperti itu. Warna ikan tersebut kekuningan, serta sisik-sisiknya kuning keemasan. Tampak berkilau sisik-sisik tersebut saat terkena papar sinar matahari. Saat Toba melepaskan mata kail dari mulut ikan tangkapannya tersebut, tiba-tiba terjadi sebuah keajaiban yang sama sekali tak pernah ia duga. Ikan aneh dengan sisik berwarna kuning keemasan tersebut berubah menjelma menjadi seorang perempuan yang manis dan elok parasnya. Toba terheran-heran ketika melihat keajaiban yang berlangsung di depan matanya. Ia hanya berdiri tak percaya dengan bola mata membulat serta mulut melongo. "Tuan," kata perempuan cantik jelmaan dari ikan kuning itu, "aku adalah makhluk kutukan dewa. Aku dikutuk karena telah melanggar larangan besarnya. Sudah ditakdirkan kepadaku bahwa aku akan merubah bentuk dan menyerupai makhluk apa saja yang memegang atau menyentuhku. Karena Tuhan sudah memegangku, maka aku pun berubah menjadi manusia seperti Tuhan ini." Toba lantas memperkenalkan namanya, begitu juga dengan perempuan berwajah cantik itu. "Namaku Putri, Tuan." Toba lalu memikirkan sesuatu dan menjelaskan pemikirannya tersebut kepada Putri. Pemikirannya ialah untuk memperistri Putri karena Toba sangat terpesona dengan kecantikan si perempuan jelmaan ikan itu. "Bersediakah engkau menikah denganku?" tanya Toba setelah pembicaraan beberapa saat. "Baiklah, aku bersedia, Tuan. Selama Tuan bersedia juga untuk memenuhi satu syarat yang akan kuajukan," jawab Putri. "Syarat apa yang engkau inginkan? Sebutkanlah, aku pasti akan memenuhinya. Permintaanku hanya satu, pastikan bahwa Tuan dapat menutup rapat-rapat rahasiaku. Jangan sekali-kali Tuan menyebut bila aku adalah ekor ikan. Bila Tuan mengatakan kesedihan untuk menjaga rahasia ini, aku bersedia menjadi istrimu, Tuan." "Baiklah, aku berjanji akan menutup dengan rapat rahasiamu ini. Rahasia ini akan hanya kita mengetahui berdua," kata Toba. Toba dan Putri pun akhirnya menikah. Pasangan tersebut hidup rukun dan berbahagia dalam kesederhanaannya. Kebahagiaan mereka serasa kian lengkap dengan kehadiran buah hati mereka, seorang anak laki-laki yang diberi nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang sehat dan memiliki tubuh yang kuat. Sayangnya, Samosir memiliki sifat yang pemalas dan agak nakal. Kehidupan Samosir sehari-harinya hanya tidur-tiduran. Ia seperti tak peduli dan tak ingin membantu sama sekali kerepotan ayahnya yang sibuk bekerja di ladang. Bahkan untuk sekadang mengantar makanan dan minuman untuk ayahnya pun Samosir seringkali menolak bila diminta. Seandainya mau, Samosir akan melakukan dengan malas-malasan dan wajah yang bersungut-sungut. Kian bertambah malas kelakuan Samosir. Hal tersebut dikarenakan ibunya terus memanjakannya. Apapun yang diminta oleh Samosir akan selalu diusahakan oleh ibunya untuk dipenuhi. Samosir memiliki sifat nafsu makan yang sangat kuat. Jatah makan sehari untuk keluarga dapat dihabiskannya dalam waktu sekali makan. Toba merasa harus bekerja lebih keras lagi supaya bisa memenuhi keinginan makan anak semata wayangnya yang luar biasa itu. Pada suatu hari, Samosir diminta ibunya untuk mengantarkan makanan dan minuman untuk ayahnya yang sedang bekerja di ladang. Samosir yang sedang bermalas-malasan pada mulanya enggan untuk menjalankan perintah ibunya tersebut. Meski demikian, setelah ibunya memaksa dengan terus-terusan, akhirnya Samosir bersedia untuk mengantarkan makanan dan minuman tersebut. Meski dengan wajah yang murah
Saat telah tiba di ladang, Samosir memberikan makanan dan minuman yang tinggal sedikit itu untuk ayahnya. Terpanjatlah Toba ketika melihat makan siang untuknya sudah tinggal sedikit. "Mengapa jatah makanan dan minumanku tinggal sedikit?" tanya Toba dengan raut wajah marah. Dengan wajah yang polos seolah tak melakukan kesalahan, Samosir menjawab, "Tadi di jalan aku tiba-tiba merasa sangat lapar, Ayah. Maka dari itu jatah makanan dan minuman Ayah itu sudah kumakan sebagian. Akan tetapi tidak semua aku habiskan, bukan? Masih ada sedikit makanan dan minuman untuk makan siang Ayah." "Dasar anak tidak tahu diuntung," makian Toba kepada anaknya. Kemarahan Toba seketika kian meninggi. Serasa tak dapat lagi ia bersabar dan menahannya, umpatan Toba pun seketika itu meluncur. "Dasar kau anak keturunan ikan!" Tak berselang lama, Samosir dan ibunya saling berpegangan tangan. Dalam hitungan sekejap, kedua ibu dan anak itu menghilang dan keajaiban pun terjadi. Pesan moral: kita harus menepati janji kita. Sebagai seorang anak, hendaknya kita berbakti kepada kedua orang tua dengan tidak menyia-nyiakan kepercayaan yang telah diamanahkan kepada kita. Cukup segitu saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제